Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Beli baju udah, beli tas juga udah. Berarti sekarang tinggal beli celana dan topi baru. Kira-kira belinya di mana ya? Di Swiss aja deh. Aku kan udah lama nggak jalan-jalan ke Swiss. Bodyguard mana ya? Kok lama banget sih jemputnya? Itu kan... Itu istrinya Pak Raja kan? Dulu aku pernah melawan keluarga itu karena terpengaruh sama Yudi. Sepertinya aku harus minta maaf sama dia karena dulu aku selalu melawan keluarga itu. Bodyguard, kamu udah di mana sih bodyguard? Kok lama sekali sih jemput saya? Macet di langit. Mana mungkin di langit bisa macet. Pasti kamu telat bangun kan bodyguard. Cepet ya jemput saya atau saya bakal tambahin gaji kamu. Selamat pagi bu. Iya selamat pagi. Siapa ya? Perkenalkan bu, saya adalah mantan bodyguardnya Pak Yudi. Bu Isabel kaget sekali. Pasti Bu Isabel trauma sekali ya dengan Pak Yudi. Iya, saya agak trauma sekali dengan segala hal yang berhubungan dengan Yudi. Saya mengerti rasanya jadi ibu. Pak Yudi emang jahat sekali waktu itu. Ada apa ya Anda ingin bertemu dengan saya? Ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu Isabel. Jadi di sini saya ingin meminta maaf kepada Bu Isabel. Saya merasa bersalah sekali Bu Isabel. Karena berpihak pada orang yang salah. Tapi karena faktor keuangan, saya nggak bisa berhenti dari pekerjaan itu. Saya minta maaf ya Bu Isabel. Ya sudah. Yang penting kamu tidak bekerja di tempat yang salah lagi mulai dari sekarang. Kamu harus bekerja di tempat yang benar. Iya Bu Isabel. Sekarang saya jadi ojol mobil. Ya walaupun penghasilannya nggak seberapa, setidaknya pekerjaan saya sekarang halal Bu Isabel. Seneng deh saya dengernya. Maaf tadi saya agak sedikit kaget ya. Soalnya saya agak trauma dengan Yudi. Tidak apa-apa Bu Isabel. Yang penting sekarang Pak Yudi sudah di penjara. Saya trauma sekali sama dia. Apalagi dia pernah membuat suami saya hampir meninggal. Makanya saya takut sekali sama Yudi. Bu Isabel sepertinya belum tahu ya Bu Isabel. Belum tahu apa ya? Sebenarnya bukan Pak Yudi Bu Isabel yang hampir membuat Pak Raja meninggal dunia. Sepertinya itu ulah Pak Suryo, pejabat tertinggi di negara ini. Apa? Pak Suryo? Yang mau membuat suami saya hampir meninggal? Kenapa? Kenapa Pak Suryo melakukan itu? Padahal suami saya belum kenal dengan dia kan waktu itu. Dari informasi yang saya dapatkan, sepertinya Pak Suryo itu tidak suka dengan pejabat yang bersih dan baik seperti Pak Raja. Pak Suryo itu suka dengan pejabat yang kotor dan suka korupsi seperti Pak Yudi. Sepertinya ada perjanjian tersembunyi antara Pak Yudi dan Pak Suryo agar Pak Yudi mau mengakui kejahatannya Pak Suryo. Intinya Bu Isabel harus hati-hati ya Bu. Walaupun Pak Yudi sudah di penjara, masih ada keluarga Pak Suryo yang bisa membuat keluarga Ibu jadi tidak aman. Hati-hati ya Bu. Terima kasih informasinya ya. Ini berita yang sangat mengejutkan sekali bagi saya. Iya Bu Isabel. Kalau begitu saya permisi ya Bu Isabel. Sekali lagi saya minta maaf atas kelakuan saya di masa lalu ya Bu Isabel. Iya, saya sudah maafkan kok.
Terima kasih ya Bu Isabel. Saya permisi ya Bu Isabel. Ini gawat. Ini gawat. Ternyata Pak Suryo yang membuat Raja hampir meninggal. Kaget sekali aku mendengar ini. Nyonya, maafkan saya baru datang Nyonya. Tolong jangan tambahkan gaji saya. Antarkan saya ke kantornya Raja sekarang juga. Baik Nyonya. Sepertinya Nyonya sangat marah. Kenapa tadi bisa ketiduran sih di helikopter? Pak Raja? Iya, ada apa ya? Untuk gajinya Pak Raja sudah cair Pak Raja. Ini saya harus transfer kemana ya Pak Raja? Gaji? Tidak usah ditransfer ya? Tidak usah ditransfer? Iya, saya tidak perlu gaji. Uang saya sudah cukup banyak. Jadi untuk gaji saya, kamu transfer saja ke yayasan atau panti yang membutuhkan. Beneran Pak Raja? Ini gajinya Pak Raja banyak sekali loh Pak Raja. Ada tunjangan listrik, tunjangan komunikasi. Itu totalnya bisa sampai ratusan juta loh Pak Raja. Kok banyak sekali ya gajinya? Banyak sekali tunjangan yang tidak penting. Tidak usah ya. Pokoknya kamu transfer saja ke orang yang membutuhkan. Pak Raja baik sekali loh Pak Raja. Pak Raja adalah pejabat paling baik yang pernah saya temui. Terima kasih ya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi ya Pak Raja. Iya. Selamat pagi Pak Raja. Asisten, ada apa ya asisten? Saya mau mengabari terkait dengan bisnisnya Pak Raja. Bisnis saya? Bagaimana ya itu asisten? Saya sudah lama tidak mengurus bisnis saya. Yaitu Pak Raja. Karena Pak Raja tidak mengurus bisnisnya Pak Raja dengan baik. Sekarang bisnisnya Pak Raja berkembang dengan sangat baik sekali. Apa? Jauh lebih baik? Maksud kamu bisnis saya makin untung asisten? Iya Pak Raja. Dari data yang saya dapatkan, hari ini pemasukannya Pak Raja tembus 25 triliun Pak Raja. Apa? 25 triliun? Itu rekor nggak sih asisten? Itu pemasukan tertinggi saya kan asisten? Iya Pak Raja. Stres saya asisten. Stres. Kenapa bisnis saya bisa makin untung? Padahal saya nggak pernah ngurus bisnisnya itu. Sabar ya Pak Raja. Dan untuk hari ini, rakyat yang membutuhkan pertolongan itu sangat sedikit sekali Pak Raja. Bahkan hampir tidak ada. Untuk hari ini saja, Pak Raja hanya mengeluarkan 128 juta untuk memperbaiki rumah yang rusak. Makin stres saya dengarnya. Kenapa rakyat itu makin makmur? Harusnya mereka menghabiskan uang saya kan asisten? Sepertinya karena Pak Raja sudah membantu mereka terus. Jadinya mereka sekarang sudah sukses Pak Raja. Terus bagaimana ini asisten? Uang saya makin banyak, tapi rakyat makin tidak memerlukan uang saya. Ini saya harus bagaimana dong asisten? Ya Pak Raja harus mulai menghabiskannya sendiri Pak Raja. Apalagi yang harus saya beli? Apa? Baik, siap-siap. Pak Raja? Kenapa lagi asisten? Bu Isabel baru saja datang di kantornya Pak Raja. Istri saya? Iya Pak Raja. Ini dia Bu Isabel Pak Raja. Istriku, Papa. Saya izin permisi ya Pak Raja. Bu Isabel. Istriku, Papa lagi stres banget hari ini. Kenapa, Pak? Pemasukan Papa banyak banget, Mah. Dan rakyat gak perlu bantuan dari Papa lagi. Tapi, Pak, ada berita yang bisa bikin kita lebih stres. Apa itu, Mah? Ternyata orang yang dulu mau mencoba membunuh Papa saat kampanye itu bukan Yudi, Pak. Terus siapa, Mah? Suryo, Pak. Suryo yang mau mencoba membunuh Papa waktu itu. Mama baru tahu tadi dari mantan bodyguardnya Yudi, Pak. Mama syok banget dengarnya. Suryo? Ternyata dia sejahat itu. Mama takut nanti keluarga kita kenapa-napa, Pak. Mama takut Suryo bakal jahat sama keluarga kita. Kenapa dia membunuh Papa, Ma? Perasaan Papa waktu itu belum kenal sama Suryo.
Karena Suryo itu tidak suka dengan pejabat bersih seperti kita. Dia itu maunya pejabat kotor seperti Yudi. Pantesan aja dia marah banget waktu Papa nolak proyek penambangan di kota ini. Kita sekarang harus bagaimana, Pak? Anak kita satu sekolah sama anaknya Suryo. Mama nggak mau Putri kenapa-napa. Kita harus mulai menyelidiki keluarganya Suryo. Kita harus tahu Suryo itu sejahat apa. Menyelidiki? Gimana caranya, Pak? Bodyguard! Ya Tuan, sekarang kamu berangkat ke kantornya Suryo. Dan kamu pasang CCTV di ruangannya si Suryo. Itu kan susah banget, Pak. Suryo itu adalah pejabat tertinggi di negara ini. Pasti bakal susah banget masuk ke kantornya Suryo. Benar itu, Tuan. Sepertinya sangat susah memasang CCTV di kantornya Pak Suryo. Bodyguard, kalau kamu berhasil memasang CCTV di ruangannya Suryo, selama seminggu ke depan, kamu tidak akan saya beri gaji. Gimana, Bodyguard? Kamu bisa kan memasang CCTV-nya? Bisa, Tuan! Baik, segera laksanakan. Siap, Tuan! Ternyata segampang itu ya nyuruh bodyguard. Suryo, ternyata dia sejahat itu orangnya. Permisi. Iya, saya adalah teknisi listrik yang harus memperbaiki listrik di ruangan Pak Suryo hari ini. Teknisi listrik? Perasaan di ruangan Pak Suryo itu listriknya mana-mana aja deh. Apa yang harus diperbaiki? Lampunya. Katanya ada permasalahan sedikit di bagian lampunya. Security? Ya, ini katanya ada teknisi listrik yang mau memperbaiki listrik di ruangannya Pak Suryo. Benar, ada listrik yang rusak di ruangannya Pak Suryo. Pak Suryo tidak ada bilang apa-apa ke saya. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Pak Suryo langsung. Pak Suryo langsung? Pak Suryo sepertinya tidak pernah menyuruh orang langsung deh untuk memperbaiki sesuatu di ruangannya. Pasti dia selalu menyuruh ajudannya. Itu maksud saya. Ajudannya Pak Suryo. Ajudannya yang nyuruh ke saya. Kata ajudannya, listriknya harus secepatnya diperbaiki. Saya bisa perbaiki sekarang. Silahkan. Ruangannya Pak Suryo ada di lantai 2 ya. Baik, saya permisi ya. Security? Ikuti orang itu sekarang. Saya curiga sama dia. Saya takutnya dia melakukan hal-hal aneh di ruangannya Pak Suryo. Ikuti dia sekarang. Siap. Akhirnya aku bisa masuk ke ruangannya Pak Suryo. Ini saatnya aku beraksi. Saya di sini hanya mengawasi kamu. Tidak usah hiraukan saya. Lakukan saja pekerjaan kamu. Siap. Kenapa orang ini mengawasi aku tiba-tiba? Kalau kayak gini, aku nggak punya kesempatan buat menaruh CCTV-nya. Gimana ini? Kenapa dia terus ngawasin? Kalau kayak gini, aku nggak bakal bisa masang CCTV-nya. Sepertinya aku harus keluarkan rencana kedua. Bodyguard ketua perlu bantuan. Apa yang harus lakukan? Sepertinya aku harus hidupkan sinyal penghidup alarm yang ada di ruang sebelahnya bodyguard ketua. Oke, jalankan. Apa itu? Ini saatnya. Selesai. Sudah beres. Saya izin permisi. Sepertinya tidak ada mencurigakan. Kenapa alarm di sebelah bisa hidup tadi? Sudah bisa, Ma. Akhirnya kita bisa mata-matain Suryo sekarang, Pak. Kita harus tahu kejahatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Suryo agar kita bisa melawannya nanti. Pak, itu Suryo datang, Pak. Gimana? Tentang anak saya Raven kemarin.
Tentang pemilihan generasi emas itu, Pak Suryo. Iya. Gimana? Sudah kamu lakukan kan? Kemarin kan saya sudah nyuruh kamu untuk membayar guru di sana agar nama anaknya raja jadi jatuh di mata semua orang. Sudah kamu lakukan kan? Sudah, Pak Suryo. Dan saya juga sudah memasukkan berita palsu tentang Rafin di akun sekolah SMA negeri swasta. Mereka sampai ngelakuin itu untuk membuat namanya Rafin jadi naik. Jahat. Jahat sekali mereka itu. Jadi mereka menyuap guru di situ untuk menjatuhkan namanya Putri. Jadi gimana, Judan? Anak saya berhasil menang, Kak? Setelah semua yang kita lakukan. Tidak, Pak Suryo. Rafin kalah. Dan yang menang adalah anaknya Pak Raja. Apa? Kasihan sekali Suryo. Udah ngelakuin itu dia masih aja gagal. Putri memang hebat sekali ya, Pak. Dia bisa mengalahkan Rafin walaupun udah dijahatin oleh mereka. Kenapa anak saya bisa tidak menang? Karena kebenaran di balik videonya Putri terbongkar, Pak Suryo. Ternyata Feli dan Rafin adalah dalang di balik video tersebut. Bisa-bisanya ya, anak saya tidak berhasil untuk menang. Hancur sudah semua rencana kita untuk menjatuhkan namanya raja. Oh ya, Pak Suryo, saya sudah mendapatkan informasi tentang proyek penambangan di kota Sugaradu. Gimana proyek itu? Pak Suryo akan mendapatkan suap dari investor sebesar 5 triliun. Jadi, hutan di kota Suragadu bakal dibabat habis kan? Kalau saya mengizinkan proyek itu. Iya, Pak Suryo. Dan Pak Suryo akan mendapatkan imbalan sebesar 5 triliun. Jahat sekali Suryo itu. Harusnya dia tidak boleh mengizinkan hutan di kota Suragadu dibabat sampai habis. Emang nanti bisa gimana, Pak? Nanti akan terjadi banjir besar, Mah. Kalau hutan di kota itu dibabat sampai habis. Demi uang 5 triliun, dia sampai mengizinkan proyek biadab itu. Cuma ngizinin saja, saya bisa dapat 5 triliun. Enak sekali ya, jadi pejabat seperti saya. Iya, Pak Suryo. Apalagi, aku tidak akan masuk penjara. Karena aku adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini tidak ada yang bakal berani sama aku. Selamat ya, Pak Suryo. Harusnya raja itu mengizinkan proyek penambangan di kotanya dia. Kalau dia mengizinkan, aku bisa dapat lebih banyak lagi. Iya, Pak Suryo. Mah, tadi ajudannya Pak Suryo ngeliat ke arah CCTV. Semoga dia belum tahu. Akhirnya, aku bisa dapat 5 triliun. Raja sialan. Harusnya aku bisa dapat lebih kalau dia mengizinkan proyek penambangan itu. Pak Suryo. Kenapa bisa mati? Sepertinya CCTV-nya sudah ketahuan, Pak. Pak Suryo, ada yang menyadap ruangannya Pak Suryo. Apa? Kenapa bisa? Saya juga kurang tahu, Pak Suryo. Security! Ya, Pak. Siapa yang masuk ke ruangan ini tadi? Teknisi listrik, Pak. Teknisi listrik! Kenapa dia bisa masuk ke sini? Katanya Pak Suryo yang menyuruh. Katanya ada lampu yang harus diperbaiki. Apa? Pak Suryo itu nggak ada minta itu. Sembarangan kamu memasukkan orang ke ruangan saya. Kamu bakal saya pecat dari kantor ini. Maaf, Pak. Tidak ada maaf. Cepat pergi dari sini. Tapi cepat, atau Pak Suryo bakal marah besar. Terus bagaimana ini? Aku bakal kena masalah, atau semua bakal aman-aman saja? Sepertinya masih aman, Pak Suryo. Karena ini adalah CCTV kecil
jadi tidak bisa menyimpan gambar atau suara. Siapa yang ingin menjatuhkan aku? Kenapa bisa ada CCTV di ruangan aku? Pak, ini bakalan aman kan, Pak? Suryo nggak bakal tahu kan kalau kita menyadap mereka? Sepertinya tidak, Mah. Ya ampun, kok bisa ketahuan ya CCTV-nya? Tuan, Nyonya, CCTV-nya sudah berhasil saya pasang. Tapi Suryo sudah berhasil mencabutnya lagi. Sudah dicabut. Perlu saya pasang lagi? Tidak usah, bodyguard. Pasti penjagaan di kantornya Suryo sudah semakin ketat. Jadi kamu tidak usah balik ke sana. Tapi tadi layarnya sudah direkam kan, Tuan dan Nyonya? Soalnya saya tidak punya backup datanya. Rekam layar? Ya belum lah, bodyguard. Kami kan tidak mengerti, bodyguard. Berarti tidak ada datanya lagi, Tuan dan Nyonya. Karena saya tidak punya backup datanya. Pak, berarti yang tadi Suryo omongin, kita nggak punya buktinya, Pak. Maaf, Tuan. Maaf, Nyonya. Ya udah nggak apa-apa, Mah. Yang penting kita sudah tahu kebusukan keluarga itu. Dan kita harus jaga jarak dari keluarga itu. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, guys!